disebut malaikat maut gitu ya. Jenengan karo husnul khotimah remen apa mboten? Seneng apa enggak kalau husnul khotimah? Seneng. Selalu minta husnul khotimah enggak? Ibu-ibu jangan meri loh, bapak-bapak tak tawarani kepengen husnul khotimah, kepengen jangan dikira nama ibu-ibu loh ya, jangan dikira nama cewek ya. Seneng bukan husnul khotimah semuanya saja. Kalau sekarang ini kondisi kita ngaji ini baik apa jelek? Yang saiki mati sesuai permintaan Anda, mati dalam kondisi bagus, mau sekarang mati? Mau bapaknya Bu, ibu emang guyu piye ibunya masih takut ya Bu? Apa orang siap? Orang siap isih kepengen seneng-seneng ning donya apa karena wis merasa kurang sangune dadi orang siap. Jadi kalau kepengen husnul khatimah, seandainya hari ini kita diambil, insya Allah husnul khatimah. Leres mboten? Tetapi kerso mau atau tidak? Siap kata bapaknya. Bapak sing jawab siap karuan wis sepuh gitu. Aku isih enom kok kepengin ngrasake enom disit gitu. Alhamdulillah. Ya tidak harus saat pengajian lah Pak, yang baik-baik kan banyak. Atau nanti pas puasa meninggal dunia mau? Masalahnya bukan masalah mau atau tidak mau, sudah tertulis apa belum di catatannya Israel itu. Israel buka wis ono catatane nama sapa sih, aku rawani nganggo contoh yang di sini lah, si fulan ya sudah didatangi, nggak pernah meleset waktunya. Ini meninggalnya harusnya di Karangpucung, padahal jam 5 menit lagi, ini kok masih di Cimanggu. Yung ono wae jalarane, wae jupuk motore ngebut, wae sampai ke Karangpucung, jeder terjadi sesuatu ya, karena tercatatnya hari ini jam sekian di Karangpucung, tapi orangnya masih di Cimanggu. Golek kecor malaikat orang bingung, breng tenang mati nih jebule ning Karangpucung kayak gitu kan. Bismillah, muka-muka perjalanan saya selamat. Belum catatannya malaikat untuk diambil di sana. Insya Allah kita berdoa tawil umurina wa husni ibadatik, panjangkan umur kami dan husni ibadatik, yaitu baik dalam beribadah kepadamu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya tadi ya, Rasul ngasih contohnya, diantaranya sedekah menjadi luar biasa ya, takjil, kirim takjil ke masjid, apapun yang kita punyai, singkong rebus no problem. Casa iki ora doyan singkong rebus ya, wis diolah menjadi apa sih singkong ya, jadi balokan digoreng juga sudah nggak doyan gitu ya. Anak-anak sekarang heran, saya sampai di takmir masjid, saya tanya takjilnya Pak, banyak yang dibuangin Pak, banyak yang dibuangin karena senangnya yang apa makanan-makanan kekinian itu. Kalau dibelikan dia itu seperti ya gampangannya sebutannya ciki atau cilok ya, atau beng-beng gitu, laris itu, laris. Kalau orang dulu sing penting ono kolak gitu ya, bubur kacang hijau, wis nikmatnya luar biasa itu ya, kolaknya singkong sama pisang gitu saja udah kenikmatan tersendiri ya. Kalau Rasul dan para sahabat bukannya dengan kurma. Kurma itu kan manis. Di sini golek kurma angel ya, saiki toko banyak ya memang, tapi sih termasuk mahal. Maka gantinya pokoknya sing manis-manis ya gitu ya. Kolak. Lah saat ini banyak pabrik gula Pak. Menungso ini pabrik gulanya sudah dipasang di badan kita masing-masing. Ya cobalah makanan yang sehat. Buah apa yang kira-kira kates, wong bilang kates itu nama gandul, bahasa Inggrisnya nama gandul ya.
gandul. Wah itu buah kuno. Mbok ya dicepaki apel, pir kayak gitu. Ya luwih larang memang ya. Ya, intinya berbuka itu sekedar menyegarkan. Ojo langsung tangkem apa satu piring nasi dengan lauk pauknya. Ya sholat maghribnya males, nanti belum tentu terkejar jamaah. Ya, maka ayo diaturlah. Itu cara menambah pahala supaya tidak hanya 5,6, semoga Pak minimum menjadi nilainya 8, lulus senangan kayak gitu loh, punya derajat yang lebih tinggi. Kalau masalah sedekah ini luar biasa. Memang sedekah kan kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat, gitu. Gampangannya gitu. Kisah cucu cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya dari Hasan dan Husain, diantaranya adalah yang bernama Zainal Abidin, ya. Itu dia itu setiap malam diam-diam itu bawa gandum ditaruh di depan rumah orang yang kira-kira membutuhkan. Panggul sendiri, satu karung panggul sendiri, nggak ada yang lihat orang. Taruh. Ini ketahuannya gimana? Ketika Zainal Abidin ini meninggal dunia, ya, orang-orang yang menerima gandum tadi banyak bertanya. Kemarin saya biasanya dapat sekarung gandum, sekarang kok nggak ada yang memberi itu. Nah, terungkaplah orang yang memandikan jenazah Zainal Abidin. Ternyata pundaknya itu istilah ini kapalan. Iya, kapalan. Nah, sejak meninggalnya Zainal Abidin itu sudah nggak ada yang nganter-nganter gitu. Artinya disimpulkan, oh berarti selama ini yang mengantar gandum dipanggul sendiri adalah cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kata sundi Bapak Ibu. Sedekah infak 1 juta. Tulis dulu mas, tulis dulu. Namaku begini. Ada hanya loh ya, di depannya ada 1 juta. Minta ditulis dulu. Kalau panitia yang nulis no problem. Ini minta. Nek bisa tolong lah ya, buatkan piagam telah terima sumbangan dari titik. Aku nggak nyidir yang loh ya, artinya kadang-kadang gitu. Ya kayak gitu wonten nggih, nanti hane maneman ada lagi itu antri bayar listrik kan, itunya cepikirnya diserahkan untuk nanti dibaca, dipanggil urut ya. Misalkan namanya Haji Fulan, dipanggil Pak Fulan, nggak ada maju-maju. Pak Fulan nggak maju-maju, dianya terus maju, panggil Haji Fulan, duduk lagi. Begitu dipanggil Haji Fulan, ya saya. Gagah banget. Masya Allah, ibadah kok kepingin hanya untuk dipanggilan. Masya Allah, ya nauzubillah min dzalik. Jadi nama kita itu sudah bagus diberikan orang tua, alhamdulillah. Kembali kepada Ramadan. Jadi tadi infak sedekahnya luar biasa, tadarusnya juga demikian. Rasul itu selalu bertadarus di hadapan Rasulullah, di hadapan Jibril alaihissalam. Jadi kita juga berusaha gitu, tadarus. Monggo targetnya pinten jenengan ini kepengen khatam ya, sedina sejus. Sedina sejus itu 9 lembar, ada yang di kitab itu 8 lembar tergantung percetakannya, tapi standarnya 9 lembar. Kalau jenengan sebelum subuh 1 lembar, sesudah subuh 1 lembar sudah 2 gitu. Sebelum zuhur habis zuhur udah 4 gitu kan. Sebelum asar sesudah asar
menjadi 6. Terus sebelum maghrib sambil nunggu buka gitu ya, selembar ba'da maghrib pendek banget sudah 7. Nanti ba'da isya nambah 2 sudah menjadi 9 ya. 1 juz rampung. Nek diborong bar isya kadang-kadang ngantuk lah bali baik, itu bawaannya ya, bawaannya begitu. Jadi monggo tadarus polanya seperti itu. Tapi Syawal ojo terus lali ora maca wingi wis Ramadan aku 30 juz. Syawal nggak perlu ya, jangan begitu. Sama dengan orang yang haji, sudah sholat di Masjidil Haram nilainya lebih dari 100.000 kali Masjid Al-Ikhlas gitu ya. Nyong di sana itu 40 hari dikurangi sekitar 8 hari, 30-an lah gampangannya. 30 hari kali 5 kali saya sehari. Nah, sudah berapa 150 waktu kali 100.000 wis berapa juta itu pahalanya. Jadi balik kaji orang tahu sholat neng masjid, na'udzubillahi min dzalik. Kalau kepintaran matematikanya kayak gitu itu masalahnya ya. Tapi yang juara matematika urutan kedua 4 tadi, insya Allah hatinya juga ditata. Saya yakin di Cimanggu sering tuh posting ya, di share di grup juara ini sampai kapak sucinya juga luar biasa. Aplaus dulu untuk Cimanggu. Iya. Aku bukan karena sedang di Cimanggu, kenyataan begitu, prestasinya luar biasa. Kalau tadi ada himbauan anak cucu sekolahkan di sekolah Muhammadiyah, saya menyatakan memang oke banget. Aila pondok pesantrennya, saya kan sering ikuti kajian-kajiannya, bahasa Arabnya itu mantap banget, mantap banget. Jadi Masya Allah, kita perlu terus membina kader-kader kita sehingga nantinya dalam beragama itu baik. Baik, saya tambahkan sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Ambillah atau masuklah kamu, udkhulu ya, kalian semua masuklah kalian semua fis-silmi kaffah, kepada Islam secara kafah, secara komplit ya, jangan pilih-pilih. Wala, dan janganlah tattabi'u khuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan, kita sedang digembleng. Jangan mengikuti hawa nafsu atau bisikan jalan-jalannya syaitan. Tapi di depan diminta kita itu supaya udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islamnya paripurna. Nuwun sewu, kita berislam ana musuh Islam enggak? Banyak kata Bapak. Banyak, memang begitu. Islam itu Hizbullah. Selama ada Hizbullah, ada juga Hizbus syaitan. Jadi jenengan beribadah nggak mulus, ya, sing godho kathah banget. Itu kan gitu. Ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan saya beriman, lalu kamu tidak diuji lagi? Ya, diuji untuk apa? Di ayat berikutnya, lita'lamu ada kalau kelirunya Yunus agar kamu kelihatan mana yang sodaku dan mana yang kadzibin. Nek mboten diuji ketone apik kabeh. Tapi begitu diuji, wah kayak gini guling, kayak gini protes, gini ngesulo dan lain sebagainya.
Kita menyatakan iman itu harus diuji. Ujiannya macam-macam, mulai dari kekurangan harta benda, kegelisahan hidup, keluarga nggak bener-bener, macam-macam. Tetangganya suka meributi, keluarganya wis bener, tetangganya ganti yang meributi, suka menfitnah dan lain sebagainya. Niku ujian. Nggih. Bulan puasa latihan niku semuanya. Kalau kita tuh berharap kepada manusia, capek. Ngrungokke wong akeh, capek. Yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita cari, ya. Kalau berharap kepada manusia kecewa, tapi kalau berharap kepada Allah nggak akan ada kecewanya. Nah, godaan tadi memunculkan musuh-musuh Islam, maka kita harus masuk kepada Islam secara kafah. Kalau panjenengan wiridan di masjid, ya kan? Orang musuh pun akan bilang, silakan wiridan sak keselmu. Rajin sholat di masjid, silakan, nggak apa-apa. Baca Quran yang keseron speaker, aja di atas speaker loh ya, di dalam tanpa speaker membacanya untuk Allah, kalimatnya seolah-olah baik, ya kan? Jangan kan ganggu orang tidur gini dan lain sebagainya, ada saja. Nah, apalagi kalau terus Anda bilang ini kita perlu mengatur ekonomi secara syariah. Apa itu syariah? Cara Islam. Alah, macam-macam aja. Ekonomi kita perdagangan kan biasa gini, ngijon ya bisa, ini biasa, kurang duit ya utang bank, ono bungane, utang koperasi ono bungane, itu sudah biasa. Kita mau syariah, mudharabah musyarakah, misalkan begitu ya, itu baru mulai dicurigai, kayak kelompok apa sih, itu apa sih. Mulailah itu ujiannya begitu, ya. Itu hati-hati ekonomi. Terus kita mengatur masyarakat. Ada ini, itu perda syariah. Itu mau dibawa kemana negara ini? Negara ini kan Pancasila. Mohon sewu Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Islam itu sejalan dengan Pancasila. Iya, Pancasila yang merumuskan juga tokoh-tokoh Islam, walaupun juga ada tokoh agama lain. Iya dong. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Loh, kurang apa nih? Iya dong. Malah ono sing nun sewu, Tuhannya lebih dari satu juga mengaku Pancasila, ya surah apa lah paham gitu ya. Kalau kita yakin Qul huwallahu ahad, kurang apa nih? Kurang Pancasilaisnya, ya toh? Kemanusiaan, membunuh itu termasuk kabair, ranking awal, dosa-dosa besar, ya toh? Bahkan membunuh nyawa seseorang satu saja seperti membunuh seluruh manusia. Loh, Islam kurang apa nih dalam sila kedua? Persatuan Indonesia. Ketiga itu ya. Orang apa aku diprotes ya, Bali dipasangi apa. Persatuan Indonesia, ukhuwah. Iya kan? Ukhuwah itu dalam Islam dominan. Jadi nggak ada kita berseberangan dengan Pancasila. Ngaji dibukanya tidak hanya dengan baca Quran. Indonesia, tanah air, kurang apa nih kita ini dalam menjaga republik ini? Ini bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, kerakyatan dan seterusnya, itu intinya musyawarah, surah bainahum, ayat Al-Qur'an yang menyatakan begitu, ya, musyawarah. Napa nggak sejalan dengan Pancasila? Wong sing aktif agama, sangat cocok banget. Keadilan sosial, kita itu gerakan zakat, infak, sedekah dalam rangka keadilan sosial. Kalau di surat Al-Hasyr, agar harta benda itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, kurang apa nih? Islam itu luar biasa. Makanya
para kiai ulama dulu setuju wis nganggo Pancasila, setuju. Karena ngamalkan Islam itu mesti Pancasilais. Tapi jangan yang meletakkan Pancasila di atas agama loh ya. Justru agama ini menaungi lebih luas lagi. Tapi kalau ada perda-perda ngatur, misalkan ini terjadi diri saya sendiri saat penyusunan perda miras, pengaturan minuman keras. Itu kan kalau 0 kandungan alkohol 0, sekian di hotel yang berbintang sekian boleh, yang ini boleh. Saya akan protes. Perdanya harus pelarangan miras. Nggak usah ada pengaturan. Karena itu pada prinsipnya adalah jelas-jelas haram. Loh, ini politik model apa sih Bapak ini? Sudah mulai ada yang curiga, ini mesti kelompok-kelompok sing macam-macam. Enggak, karena Islam memang mengajarkan begitu. Loh Pak, kalau hotel bintang 5 itu kan tamunya ada negeri dari Eropa, itu kan perlu menghangatkan badan dengan cara minum-minuman keras tadi. Yang penting kita batasi, jangan yang alkoholnya tinggi persentasenya. Saya bilang, jadi orang Indonesia banggalah dengan wedang jahe, wedang bajigur, ya kan? Itu kan untuk menghangatkan. Kalau tujuannya menghangatkan itu cukup. Tapi kalau tujuannya teler, ya sudah, memang harus miras kan gitu. Jadi kita sebetulnya harus berbangga, produk-produk kita itu bagus ya. Kalau tujuannya menghangatkan, minum bajigur. Yang atas bajigur, wedang jahe ya. Itu maka untuk menjadi Islam yang kafah, ayo ekonominya juga yang kafah, yang syariah, yang islami. Politiknya, saya udah nyinggung politik, tapi tidak menyinggung nama-nama politik lah. Tapi intinya ya harus diniati bernuansa Islam. Wong Islam harus begitu, harus menuju ke sana. Terus kepriwe dukung kok sing komunis yang ora tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kuwi nggak kafah. Ya, maka pendidikan bulan Ramadan, tarbiyatul Ramadan ini jadikan diri kita secara Abdullah, hamba Allah dengan ibadah-ibadah mahdhahnya juga bagus. Ibadah ijtimaiyah, sosialnya, politiknya juga yang harus kafah. Setuju? Nah, harus gitu dong ya. Jadi jangan hanya tadi kalau di dalam masjid mesti dibiarkan, nggak diganggu. Tapi kalau semuanya sudah syariah, orang itu sudah musuh-musuh Islam akan mulai, ternyata gerakannya begini. Tapi Islam tidak merusak, agama kita tidak merusak. Jadi keras tetapi pada pakem yang jelas, ya harus begitu. Tidak ada unsur perusakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu yang perlu kita bangun. Selesai Ramadan kita fresh sebagai hamba Allah, sekaligus sebagai khalifatullah ya. Itu ekonomi. Masjid berdiri sendiri-sendiri, jarang berkomunikasi dengan masjid-masjid yang lain. Di sini kira-kira saldo ada berapa juta Pak? Kira-kira saja angkanya juta mbok, nggak nyampe. Masjid-masjid yang rada gede itu di atas 5 juta, 50-an juta. Iya kan, ada yang bilang 50 juta. Banyak memang. Kalau nggak ada cita-cita membangun masjid untuk memperbaiki dengan dana besar, mestinya kolaborasi lah dengan yang lain. Itu kalau dibacakan saldo 42 juta, ada yang ngerti duit 1 juta, baik orang tahu ngerti, sing duduk jamaah di situ, apa enggak keri hatinya Pak? Coba umat Islam ini berbangga-bangga saldonya gede, padahal yang ngisi kotak kepengennya itu cepat dipakai supaya cepat menjadi pahala, nggak disimpan-simpan, ya.
Pemuda banyak yang nganggur, coba jadikan gerobak, isi singkong goreng, pisang goreng, lumayan. Belikan kompresor, alat tambal ban, ya tau? Suruh anukan di situ. Apa sing bocah ora gelem lah, aja sing gawean kaya ngene lah, aku gelem jadi kantoran bae lah. Ini yang harus kita hidupkan, semangat entrepreneurnya. Jadi duit masjid itu, maaf saya sebut namanya idle money, duit sing mandek. Yo, duit sing mandek ini, kalau kita berpikir syariah, ya harus cepat dikelola duit mandek tadi. Ya toh? Itulah. Kalau misalkan ada 5 masjid, satu masjid mengeluarkan 5 juta, 10 masjid 50 juta. Kalau dibelikan kambing dapat berapa plus kandangnya? Iya toh? Nek diserahkan seorang, wah aku disumbang, nanti merasa terus akhirnya dijual. Buatlah kandang komunal untuk menjadi ekonomi umat. Itu yang harus kita. Kedung Reja sudah kami mulai, coba ada yang mau begitu. Jadi mari kita bersama, yuk memberdayakan ya, ekonominya syariah, tatanan masyarakatnya syariah. Isora kroso wis sejam ya. Saya kira itu intinya. Masuk Ramadan cari nilai di atas 8 insyaallah. Walaupun rapotnya nggak dibagikan, tapi insyaallah jamaah sini atau yang hadir di sini bisa meraih nilai minimal 8. Amin ya rabbal alamin. Dan sesudah Ramadan jangan loyo. Sholat malamnya rajin, 1 Syawal blong zong, nggak ada gerakan qiyamul lail lagi. Sedekahnya kuat, 1 Syawal blas ora ono. Ramadan sholat jamaah hidup, begitu 1 Syawal kemana-mana masjid kosong, apa munting sakti. Pak Kiai tadi sudah ngendikan gitu, harus diingat-ingat itu munting sakti itu, Mas, harus diingat. Ojo nganti yang azan yo imame, yang imam yo imame, makmume ora ana. Ya auzu billahi dzalik. Demikian kami kira, mohon maaf kiranya semoga apa yang kami sampaikan manfaat terutama untuk diri saya sendiri. Kalau ada salahnya mohon ampunan kepada Allah SWT, kepada panjenengan semuanya mohon kiranya untuk bisa diberikan maaf kepada kami. Semoga ini manfaat besar dan yang berperan serta semuanya mendapatkan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.